Nih kemarin ada orang nanya ke saya bukan pemimpin Indonesia, saya pun bukan siapa-siapa. Tapi di sini saya akan sharing lah apa yang saya tahu dan apa yang saya alami dan apa yang saya pernah jalani. Oke ya. Dia bertanya gini ke saya, gimana sih bang cara jadi pemimpin yang baik dan benar? Kita manusia, tempatnya salah, hilaf, dan banyak dosa. Singkat saja lah coy. Untuk kita menjadi pemimpin yang baik dan benar ya kita harus mengetahui diri kita dulu sendiri. Jadi kita harus tahu kelemahan, kekuatan, dan kemampuan kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menangani orang, untuk mengejas orang, untuk change orang, dan di situ kita harus tahu bagaimana cara menghadapi 1, 2, 3, 4, 5 orang dan seterusnya. Karena setiap karakter manusia laki-laki dan perempuan ini berbeda coy, tidak sama, dan kita mendidik orang itu tidak harus sama, tapi peraturan itu semua memang harus sama, tapi cara mendidiknya itu untuk menuju ke peraturan yang sama itu dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena setiap manusia ini berbeda coy. Kalau kalian punya hati ya, karena kita pemimpin nih harus pakai hati juga, tapi yang penting jangan bagi muka biar tak kena bijak kepala. Paham ya maksud saya? Nah yang kali dua, jadilah yang teladan. Jadi yang teladan ini tunjukkanlah perilaku yang baik kalian, perilaku sikap dan cakap yang santun. Walaupun terkadang pasti kalian kalau dengan tim kadang bergurau nih, nggak masalah. Yang terpenting waktu gurau, waktu bercanda, walaupun kadang ngomong kotor itu nggak masalah, karena sudah menerima. Tapi kalau boleh jangan. Kenapa? Karena itu bisa merendahkan diri kalian sendiri. Lepas itu belajarlah komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena terkadang nih kita punya tim, dia ingin mengungkapkan sesuatu takut karena pemimpinnya nih terlalu keras, terlalu galak, nggak bisa, nggak boleh. Dan kalau kita boleh, kita memberi peluang untuk mereka untuk berbicara, untuk bercakap. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu masalah apa yang sedang kita punya tim hadapi, karena yang kita tahu itu dari mereka, dan mereka tahu karena mereka yang ada di lapangan. Jadi sebisa mungkin kita menjadi pemimpin nih harus membuka peluang untuk mereka berbicara, dan kalian sebagai pemimpin kalian harus mendengarkan apa keluhan, keinginan yang diharapkan oleh seorang tim ya. Jadi kalau boleh kalian jangan sebut anak buah deh, memang anak buah tapi lebih baik itu adalah tim. Yang kali keempat nih, berpikirlah yang strategis. Kenapa harus berpikir strategis ya? Karena kita akan menuju ke jenjang yang lebih panjang ke depannya, bukan hanya berpikir pendek. Karena kalau kita menjadi pemimpin yang berpikir pendek akan susah. Kenapa susah? Ya dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Karena kayak gini loh, kadang kita punya anak buah nih ada yang selewe-selewe ke sana, ke sini, ke depan, ke kanan, ke kiri. Ya, itu normalnya manusia seperti itu, coy. Nah, kita sebagai pemimpin, adanya pemimpin untuk mengatur, untuk mengarahkan, tapi tidak untuk mengejudge atau membuli ya. Mentang-mentang pemimpin, nggak boleh. Kita harus mengarahkan dan meluruskan apa yang sepatutnya dikerjakan. Dan kita harus butuh waktu jangka panjang. Contoh nih, jangka panjang yang kita punya project macam ini, project A. Nah di dalam project A nih pasti ada di dalamnya lagi A, B, C, D, E lagi. Nah disitulah kita jelaskan secara detail. Jangan hanya kamu ke sini ya, kamu ke sini ya, dah. No, kita harus jelaskan kamu ke sini itu ngapain, bagaimana, ngapain, dengan siapa, berbicara seperti apa. Nah kita harus melakukan itu semuanya secara detail supaya kita punya tim tuh tidak sesat dan harus tepat sasaran. Yang keenam, memotivasi dan mendorong. Mendorong nih maksudnya mendukung, mensupport ya. Jadi kita memotivasi, kita punya tim, ya kita juga harus lihat juga kita punya tim. Kita punya tim pasti ada yang punya potensi masing-masing di dalam diri tim kita masing-masing ya. Dan kita cara memotivasi mereka pun overall boleh, tapi ada juga yang harus apa ya, secara personal, karena setiap manusia ini penangkapannya pun kadang beda-beda coy. Ada yang ya tahu sendiri kan, manusia ini diukur dengan IQ, itu IQ manusia yang membuat sendiri, padahal
jenis manusia ini semuanya sama. Dengan cara itu kalian bisa tahu kelemahan dan kelebihan daripada kita punya tim. Daripada situlah kita harus mensupport, memotivasi. Karena dengan motivasi walaupun kita hanya bercakap, kita memuji dia, supaya apa? Supaya mereka ini semangat. Kalau mereka semangat, kita pun enak. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu hal itu dengan enak, mudah, dan ikhlas. Itu. Jadi sebisa mungkin kalian harus memotivasi dan mensupport kalian punya tim, bukan hanya overall ya, tapi secara personal juga. Tapi bukan masalah personalnya aja, karena kita di tim kita harus menguruskan ya pekerjaan. Jadi kita harus profesional kerja, bukan personal kerja ya. Personal kerja sama profesional kerja itu berbeda coy. Jadi jangan disamakan. Atau yang ketujuh nih, adaptasi. Ya, kita kadang melamar kerja kan di sana sini kita menjadi manajer, menjadi supervisor, menjadi asisten manajer, itu adalah tempat dimana kita sebagai pemimpin ya, sebagai atasan. Nah, sebagai atasan nih, kita harus mengetahui cara mengatur sumber daya, waktu, dan apa yang dibutuhkan oleh kita punya tim, kita punya pekerja. Jadi jangan semena-mena kalian hanya ingin apa yang kalian mau. No, kalian harus tahu kelemahan dan kelebihan itu. Karena kalau kalian tidak mengetahui kelemahan dan kelebihan, kalian hanya mengatur kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini, kau buat ini. Dah setelah. Tapi yang kita nggak tahu kelemahan mereka itu apa, nanti akhirnya yang mereka kerjakan itu salah. Kalau kalian salah, kalian harus macam ini. Kalian akan marah. Kau kenapa harus macam ini? Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Itu salah. Itu salah berdasarkan daripada kalian. Kita pemimpinnya. Kita harus mengatur, memberitahu, dan memberi secara detail. Kenapa? Kalau terjadi kesalahan, kita pun sudah paham karena kita sudah tahu kelemahan dan kelebihan dia. Jadi kita nggak boleh semena-mena untuk suruh, kalau salah marah. Itu bos. Itu bos. Jangan menjadi sifat yang bosi. Nggak baik. Nggak baik lah. Nggak enak. Kalau pemimpin itu harus mengayomi dan menteladani orang-orang yang ada di depan kita. Orang-orang yang bersama kita. Karena tanpa mereka pun nggak ada kita. Nggak ada pemimpin. Gitu loh. Ya cara bahasa enaknya nih merakyat coy. Kedelapan nih, menangani konflik dengan bijak. Oke, contoh lah dalam pekerjaan ya, yang saya kerjakan nih cleaner. Dalam pekerjaan nih tiba-tiba nih ada electric door meledak. Kita jangan panik, kita jangan marah dulu. Kita ketahui dulu. Ketahui bagaimana? Kita ketahui permasalahannya. Kalau kita sudah tahu permasalahannya ini memang dia punya colokan rusak, kalau mesin colokannya rusak, itu kan pasti permasalahannya di sini. Tapi kalau colokannya kita sebelum mengerjakan sesuatu kok sudah tahu ini rusak tapi dipakai, berarti kesalahannya daripada kita punya tim. Kalau sudah tahu rusak kenapa dipakai? Tapi kalau plugnya ini yang nggak rusak, nggak tahu dan tiba-tiba rusak, ya kita harus selesaikan masalah itu dengan secara detail. Jangan langsung menyalahkan kita punya tim, itu salah. Kenapa? Kalau kita langsung menyalahkan kita punya tim, otomatis lah di situ akan menjadi huru-hara. Huru-hara nih menjadi emosi, menjadi marah, kecewa, semuanya. Bahkan mungkin masalah itu nggak terselesaikan. Kenapa? Karena kita nggak mencari solusinya dulu. Permasalahannya apa, solusinya apa. Jadi yang paling baik dan paling bagus kalian mencari permasalahannya, titik permasalahannya di mana. Selepas itu kalian cari solusinya bersama loh. Jangan saling menyalahkan. Itulah pemimpin. Nah, ini yang terakhir, yang ke-9. Kalian harus tahu caranya mengembangkan terus-menerus. Jadi gini, setiap manusia kita kan lahir, kita lahir keluar nih, kita lahir ya, kita nggak pakai apa-apa, kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa apa, kita lahir cuma tiduran. Nah, di situ kita kan akan mengalami siklus ya, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berjalan, bisa lari, bisa ngomong, dan segalanya. Nah, bagaimana caranya kalian sebagai pemimpin, kalian harus tahu cara mengembangkan setiap orang. Karena setiap orang ini punya potensi yang berbeda-beda dan mempunyai cara yang berbeda-beda. Maka dari itu, bagaimana caranya kita harus menangani sesuatu itu yang bagus, yang baik.
itulah yang tadi, kita harus selalu berpikir yang positif. Kalau kita selalu berpikir positif, alhasil yang datang dengan kita positif juga. Makanya kalau kita punya tim, punya anak buah, kalau boleh kita ketahui dulu kelemahan dan kelebihan mereka. Kalau kita sudah tahu itu adalah titiknya. Kalau kita sudah tahu titiknya, kita tahu cara mengepus mereka tuh seperti apa, cara defend dengan mereka tuh seperti apa, dan cara tarik ulurnya tuh seperti apa. Kalian sudah tahu. Tapi kalau kalian asal mengatur, asal menyuruh, asal mengepus, nah nanti hancur coy. Kenapa hancur? Karena pola pikir mereka tuh berbeda dengan kita. Kita sudah ke C, ke A, B, C, dan dia baru sampai E. Itu pun belum sampai lagi. Nah, bagaimana caranya mengembangkan tim dengan cara yang berbeda-beda, sifat karakter yang berbeda-beda, walaupun visi dan misi sama, tapi penangkapan otak dan pikiran itu berbeda. Jangan pernah disamakan. Jadi itulah menjadi pemimpin yang harus bertoleransi.